Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Hai adik-adik, nah di video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi hidrokarbon. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memberi nama hidrokarbon dan isomer-isomer dari hidrokarbon. Nah sekarang kita akan membahas reaksi hidrokarbon. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai reaksi dari alkana. Oke, sifat kimia atau reaksi pada alkana. Nah, alkana ini mempunyai sifat yang kurang reaktif sehingga disebut dengan parafin, yaitu kereaktivitasannya yang sangat kecil. Nah, akan tetapi dia dapat mengalami dua reaksi, yaitu reaksi pembakaran dan reaksi substitusi. Nah, untuk reaksi pembakaran ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada alkana saja, akan tetapi terjadi pada semua hidrokarbon, baik hidrokarbon alkana, alkena, alkuna, dan senyawa-senyawa turunan dari alkana. Oke, reaksi pembakaran itu adalah CXHY ditambah O2 akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Jadi ketika suatu hidrokarbon dibakar, atau berarti harus ada oksigen ya syaratnya. Ketika dibakar, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, ini terjadi jika reaksinya merupakan reaksi yang sempurna ataupun artinya jumlah oksigennya tercukupi. Akan tetapi jika jumlah oksigen tidak mencukupi, maka yang terbentuk bukan CO2 melainkan CO atau karbon monoksida atau karbon yang bisa disebut dengan jelaga. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba mengerjakan bagaimana sih soal-soal mengenai reaksi pembakaran pada alkana ini. Nah, ini adalah soal tentang reaksi pembakaran pada hidrokarbon, baik itu alkana, alkena, maupun alkuna. Kita akan bahas ketiga-tiganya sekaligus. Nah, pembakaran yang sempurna hidrokarbon itu pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tugas kita adalah hanya menyetarakan reaksi ini. Baik, kita akan mencoba menyetarakannya. Oke, adik-adik. Untuk penyetaraan reaksi, kita kerjakan reaksi yang pertama dulu ya. Untuk penyetaraan reaksi, terutama reaksi pembakaran hidrokarbon, kita fokuskan dulu ke jumlah C-nya. Kita lihat C di sebelah kiri ada sebanyak 4. Sedangkan di kanan C-nya masih 1. Berarti kita setarakan dengan menambahkan koefisien yaitu sebesar 4. Maka jumlah C-nya sudah sama. Setelah kita menyetarakan jumlah C, kita setarakan jumlah H. H sebelah kiri ada 10. Nah, di kanan masih 2. Berarti berapakah kita tambahkan koefisiennya agar jumlah H sama-sama 10? Itu 5 ya, karena 5 kali 2 adalah 10. Oke, yang terakhir baru kita akan setarakan oksigennya. Nah, kita lihat yang untuk oksigen, kita lihat sebelah kanannya dulu. Oksigen sebelah kanan ada sebanyak 4 kali 2, 8, ditambah 5 kali 1. Ini dianggap 1 ya. Oke, 8 tambah 5 adalah 13. Totalnya adalah 13. Oke, sedangkan di sebelah kiri ada sebanyak 2. Berapa kita tambahkan supaya keduanya sama 13? Berarti kita tambahkan 13 per 2. Bolehkah koefisien dengan menambahkan pecahan seperti ini? Tidak apa-apa ya. Dan jika adik-adik tidak suka dengan pecahannya, maka reaksi ini bisa kita kalikan menjadi 2, sehingga koefisiennya menjadi dikalikan dengan 2, yaitu 2C4H10 ditambah 13 per 2 kali 2 adalah 13 ya. 13O2 menjadi 4CO2 kalikan dengan 2 berarti jadi 8CO2. Untuk H2O menjadi 10H2O. Nah, seperti itu. Kita hanya perlu menyetarakan jumlah C dan H-nya saja. Oke, yang kedua ini adalah reaksi pembakaran alkena ya, yang disebut dengan pentena. Sama seperti yang pertama, kita setarakan dulu jumlah C-nya. Kita tambahkan 5 di sini. Oke, selanjutnya ada H. H-nya 10, berarti ditambahkan di sini sebanyak 5. Maka jumlah oksigen sebelah kanan totalnya menjadi 10 ditambah 5, 15. Supaya jumlah oksigen sama kiri dan kanan 15, kita tambahkan di sini 15 per 2. Karena 15 per 2 kali 2 adalah 15. Oke, yang ketiga adalah pembakaran dari alkuna, C6H10 atau bisa disebut heksuna. Sama, kita setarakan C-nya dulu. Sebelah kiri ada 6, kita tambahkan di sini 6. Hanya ada 10, berarti kita tambahkan di sini 5. Maka jumlah oksigen di sini adalah 6 tambah 2, 12, ditambah 5, 17, berarti di sini adalah 17 per 2. Nah, begitulah penyetaraan reaksinya. Nah, adik-adik jika misalkan ada suatu soal mengatakan pembakaran dari alkena yaitu etena
etena berarti C24 ya. C24 dibakar, ternyata merupakan pembakaran yang tidak sempurna, artinya menghasilkan CO dan H2O. Nah, seperti ini jika pembakaran tidak sempurna. Sama saja, kita tinggal menyetarakan jumlah atom-atomnya. Yang pertama karbon, ya, kita tambahkan 2 di sini. Selanjutnya ada hidrogen, tambahkan 2 di sini supaya sama 4. Selanjutnya untuk oksigennya, sebelah kiri ada sebanyak 4 ya, 2 tambah 2, 4, berarti sini tinggal tambahkan 2. Nah, sama saja, hanya saja yang berbeda dengan reaksi di atasnya, ini adalah reaksi pembakaran sempurna, sehingga terjadilah karbon dioksida, terbentuklah karbon dioksida. Sedangkan untuk soal tambahan ini atau soal keempat ini, pembakaran tidak sempurna sehingga menghasilkan karbon monoksida atau CO ya. Jadi tidak usah bingung, tetap menghasilkan H2O juga gitu. Oke, selanjutnya reaksi berikutnya adalah reaksi substitusi pada alkana. Nah, jika alkana direaksikan dengan halogen akan menjadi haloalkana. Nah, adik-adik lihat soal reaksi di atas, CH4 atau metana ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl dan HCl. Nah, penamaannya adalah haloalkana ya adik-adik. Ini namanya adalah halo, itu artinya halogennya ya. Cl berarti kloro ya. Klorometana. Oke, jika reaksi ini berlangsung terus-menerus, maka CH3Cl jika direaksikan lagi dengan Cl2 akan menghasilkan CH2Cl2 ditambahkan HCl. Jadi jumlah hidrogennya, ini hidrogen yang diikat oleh karbon ini berkurang satu persatu. Nah, jika terjadi terus-menerus CH2Cl2 direaksikan lagi dengan Cl2 nih, maka akan menghasilkan CHCl3 ditambah HCl lagi. Nah, jika CH3Cl3 atau kloroform kita reaksikan lagi dengan Cl2, maka akan menghasilkan CCl4 ditambah HCl, dan begitu untuk bromin dan ion. Baik, adik-adik, reaksi pembakaran dan reaksi substitusi ini tidak hanya terjadi pada alkana ya, melainkan ini terjadi pada semua senyawa organik lainnya. Oke, yang berikutnya mengenai reaksi pada alkana, yaitu adalah reaksi eliminasi ya. Nah, adik-adik, reaksi eliminasi ini kita bahas sebelumnya ya. Ini reaksi eliminasi ini adalah reaksi yang mengakibatkan ikatan yang tunggal diubah menjadi rangkap. Oke, sekarang ini akan bahas mengenai ikatan ya. Jadi ikatan yang semula tunggal itu akan diubah menjadi senyawa yang memiliki ikatan yang rangkap. Nah, adik-adik, reaksi eliminasi ini hanya dapat dialami oleh yang pertama, itu dialami oleh alkana. Jika suatu alkana mengalami reaksi eliminasi, akan diubah menjadi alkena dan juga akan menghasilkan gas hidrogen. Oke, yang kedua, yang dapat mengalami reaksi eliminasi adalah alkil halida. Jika suatu alkil halida mengalami reaksi eliminasi, ini akan menjadi alkena dan juga menghasilkan HX. HX di sini berarti halogennya ya, X-nya adalah halogennya. Kan alkil halida itu berarti alkil yang berikatan dengan halogen atau senyawa golongan 7A ya adik-adik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga, reaksi eliminasi ini dapat dialami oleh alkanol ya, atau nanti ini sebenarnya pembahasannya ke kelas 12, alkohol. Jika suatu alkohol mengalami reaksi eliminasi akan menghasilkan suatu alkena dan menghasilkan H2O. Oke, jadi semuanya menghasilkan alkena ya, yang berkata lengkap. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas yang pertama dan yang kedua. Oke, yang ketiga ya hanya sebagai pengetahuan adik-adik dulu saja, karena ini akan dibahas lebih lanjut nanti di kelas 12. Kita bahas yang pertama. Jika suatu alkana ya mengalami suatu reaksi eliminasi akan menghasilkan alkena dan gas hidrogen. Oke, ciri-ciri pada reaksi eliminasi itu biasanya ditambahkan ya adik-adik, ditambahkan KOH yang beralkohol. Jadi ada kalium hidroksida yang mengandung alkohol gitu ya, beralkohol. Atau biasa juga disebut KOH berlebih juga sama. Oke, artinya jika suatu alkana ditambahkan dengan KOH berlebih itu pasti
akan menjadi suatu reaksi eliminasi. Oke, contohnya misalkan ada suatu senyawa alkana, kita buat saja propana ya adik-adik. Misalkan ada propana, kita buat dulu sini ada propana. Oke, jika satu propana ditambahkan KOH, maka ini akan menjadi suatu alkena ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat ya, boleh yang sebelah sini, boleh yang sebelah sini. Oke, karena ini adalah reaksi yang membuat ikatan tunggal menjadi kata rangkap, maka akan hilang suatu atom lain gitu, akan hilang suatu atom. Jadi ciri dari eliminasi itu akan menghilangkan suatu gugus suatu atom. Nah, di sini pasti yang dihilangkan adalah hidrogen. Oke, jadi di sini hidrogennya di sini akan berkurang satu, di sini juga akan berkurang satu. Nah, itulah yang akan menghasilkan H2 di sini adik-adik, maka menjadi CH3. Oke, nah ini CH2 berkurang satu ya, berarti jadi CH. Baru ini akan membentuk ikatan rangkap 2. Nah, oke. Dan ini menjadi CH2 berkurang satu juga ya, ditambah H2O. Nah, seperti itu. Oke, kita akan bahas yang kedua. Jika suatu alkil halida mengalami reaksi eliminasi, maka akan menghasilkan alkena dan HX. Oke, X di sini adalah halogen ya adik-adik. Nah, karena ini kan alkil halida pasti ada halogennya ya. Halogen itu berarti golongan 7A. Lupa ya, FCl-BRI. Oke. Nah, misalkan di sini ada satu soal, jika suatu senyawa 2-klorobutana direaksikan dengan KOH berlebih, maka senyawa apa yang dihasilkan? Oke, kita buat dulu struktur dari 2-klorobutana ya. Oke, butana itu kan C-nya berarti ada 4 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita gambarkan cabangnya. Kloro di atom C nomor 2 di sini ya. Oke, sekarang kita tinggal isi H-nya. Di sini CH3. Oke, berarti sini CH-nya 1. Ini hanya 2. Oke, ini hanya 3. Ditambahkan dengan KOH berlebih. Oke, jika ditambahkan dengan KOH berlebih berarti ini sudah mengarah ke reaksi eliminasi. Nah, adik-adik ingat ya bahwa saya tadi sudah sebutkan bahwa reaksi eliminasi ini menghilangkan suatu gugus gitu ya, sehingga suatu senyawa yang berikatan tunggal akan diubah menjadi berikatan rangkap, dan semua senyawa itu akan diubah menjadi alkena ya. Tadi kita sudah lihat ya, 1, 2, 3 itu semua menghasilkan alkena. Nah, sekarang gugus yang akan pergi di sini adalah Cl ini. Salah satunya adalah Cl ya. Oke, Cl di sini itulah HX ini. Ini ya HX ini. Nah, sekarang untuk X kita sudah dapat nih, yaitu Cl. Nah, sekarang hanya ini berasal dari mana sih gitu ya. Nah, sekarang di sini akan diterapkan, saya buat cara cepatnya ya. Yang miskin akan semakin miskin. Oke. Yang miskin akan semakin miskin. Maksudnya apa sih? Yang miskin hidrogen akan semakin miskin hidrogen gitu. Karena kan kita harus mengambil hidrogen ini ya, salah satu H dari si rantai ini, dari senyawa ini. Oke. Nah, sekarang adik-adik ketika kita mengambilkan Cl di sini, nah sekarang kita ambil hidrogennya dari tetangganya ya. Kan Cl ini diikat oleh CH. Nah, tetangga dari si CH gitu ya, yaitu ada CH3 dan ada CH2. Sekarang kita lihat yang miskin yang mana. Yang miskin itu ini hanya 3, ini hanya cuma 2, berarti yang miskin itu adalah CH2 ini. Maka hidrogen yang diambil adalah berasal dari CH2 ini, karena yang miskin akan semakin miskin. Maka menjadi, kita gambar lagi CH3, selanjutnya CH. Oke, kan udah ambil ya Cl-nya. Oke, maka ini akan berikatan rangkap 2. Nah, H di sini tadi akan berkurang 1 ya, menjadi CH dan CH3. Maka salah satu hidrogen di sini dengan Cl di sini akan menghasilkan HCl. Nah, itu dia. Kalau dibuat penamaan ini namanya 2-butena. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk reaksi eliminasi yang terjadi pada alkana. Sebenarnya alkana ya, tapi saya membahas kalian juga dengan alkil halida. Yang pertama adalah reaksi adisi dengan pengadisi H2 ya, atau biasa disebut dengan reaksi hidrogenasi. Nah, reaksi adisi ini adalah
reaksi pemutusan dari ikatan rangkap, atau saya lebih suka mengatakan reaksi adisi ini adalah reaksi yang mengubah ikatan rangkap yang berubah menjadi tunggal. Rangkap akan menjadi tunggal. Contohnya dari reaksi di bawah. Oke, ini adalah etena ya, C2H4. Oke, ini ditambahkan dengan H2. Nah, jika saya buat reaksi menjadi seperti ini, oke, saya urai seperti ini ya. Ditambah H2 atau H dengan H, maka hidrogen yang di sini akan pergi ke karbon yang berikatan rangkap, dan hidrogen yang satu lagi juga akan pergi ke karbon yang berikatan rangkap, sehingga terjadilah pemutusan ikatan rangkap dua ini. Nah, maka strukturnya berubah menjadi karena hidrogen dari H2 masing-masing akan masuk ke sini, sehingga tidak ada lagi kata rangkapnya, mereka berubah semua menjadi tunggal. Ingat ya, karbon itu hanya bisa mengikat 4 unsur atau hanya punya 4 tangan seperti ini ya. Jadi kata rangkapnya pasti hilang. Maka reaksinya akan berubah seperti ini menjadi etana ya, atau C2H6. Nah, jadi semua zat pengadisi ini akan masuk ke substratnya atau akan masuk ke senyawa yang pertama gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah reaksi adisi dengan pengadisi halogen. Jadi bedanya hanya pengadisinya saja. Jika yang pertama adalah H2, maka yang kedua adalah halogen. Halogennya apa saja? Ada Cl2, Br2, dan I2. Sama seperti yang di atas. Jika saya gambarkan ulang, jadi seperti ini kan juga bisa ya. Rangkap 2 CH2 ditambah Cl2 atau ClCl. Maka 1 Cl di sini akan masuk ke karbon yang berikatan rangkap. Jadi bukan ke karbon yang di sini ya. Yang diserang pasti adalah karbon yang memiliki ikatan rangkap gitu. Jadi Cl1 ini juga akan masuk ke karbon yang satunya lagi yang berikatan rangkap. Oke, gitu ya. Kenapa tidak karbon ini? Karena karbon ini kan ikatannya semua tunggal ya. Ini bagian dari alkana juga kan tunggal semua. Jadi ini merupakan parafin juga kurang reaktif. Jadi masuknya ke yang punya ikatan rangkap 2 seperti ini. Gitu. Sehingga reaksinya berubah menjadi seperti ini. Senyawanya ya, maaf, berubah jadi seperti ini. Oke, CH. Nah, Cl-nya 1 sudah masuk ke sini. Sehingga kata rangkapnya putus menjadi tunggal. Sorry, saya hapus dulu sebentar. Oke, dan Cl-nya jadi di sini juga. Oke, jadi ini adalah senyawa haloalkana. Maka namanya adalah, jika yang awal ini adalah yang C-nya 3, berarti namanya adalah propena ya. 1 propena, atau pasti 1 propena ya. Untuk propena tidak ada 2 propena. Maka senyawanya menjadi, kita buat ini 1 dan 2 ya, dia atom karbon 1 dan 2, maka namanya adalah 1,2 dikloropropana. Nah, seperti itu untuk reaksi adisi dengan halogen ya, baik seperti Cl2 ataupun itu Br2 dan I2, semuanya akan sama seperti contoh soal yang di sini. Itu dia. Selanjutnya yang ketiga sama, yaitu reaksi adisi akan tapi pengadisinya adalah senyawa HCl, HBr, dan HI ya. Jika tadi adalah H2 atau Cl2, Br2, I2, sekarang adalah senyawa asamnya HCl, HBr, dan HI. Maka di sini akan berlakulah hukum Markovnikov, atau apa isinya? Atom H dari HX ya, dia akan ditangkap oleh C ikatan rangkap yang kaya atom H. Atau saya lebih suka mengatakan ini, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Itu ya. Kaya akan semakin kaya. Maksudnya apa? Yang kaya H akan semakin kaya H. Oke, jika adik-adik masih bingung artinya apa, kita lihat saja contoh soal yang di bawah. Oke, senyawa yang di atas akan saya urai. Ini
tambahkan dengan HCl. Nah, karena zat pengadisinya adalah zat yang heterogen atau berbeda, ada H dan ada Cl, maka disinilah berlaku hukum Markovnikov itu. Oke, kemanakah akan pergi H-nya? Ke C yang pertama atau C yang kedua. Jika kita beri penomoran, di sini C1 ya. Dan di sini adalah C2. Maka hanya akan pergi ke C ikatan rangkap yang kaya akan atom H. Kita lihat ya, C yang pertama ini memiliki 2 atom hidrogen, sedangkan C yang kedua hanya memiliki 1 atom hidrogen. Artinya, hidrogen dari HCl itu akan pergi ke C yang pertama. Ya, jadi C yang pertama ini kan sudah kaya H ya, sudah punya banyak H nih. Saya makin akan banyak ketika ada zat pengadisi yang heterogen. Maka Cl-nya akan pergi ke ikatan rangkap yang satu lagi, C ikatan rangkap satu lagi. Ini dia, ke C yang kedua. Maka akan menjadi, oke, saya gambar ulang. Oke, Cl-nya akan berada di sini. Ikatan rangkap akan putus menjadi ikatan tunggal. Oke, jadi penamaannya jika Dikaring memberi nama ini adalah 2-kloropropana. Ya gitu ya, jadi untuk Cl itu kan klor ya. Kalau dia jadi cabang, kita tambahkan O akhirannya gitu. Jadi kalau ditambahkan HBr, berarti jadi bromo. Jika ditambahkan Hi, berarti jadi iodo, seperti itu. Oke, jadi sini akan berlakulah hukum Markovnikov ini. Reaksi hidrokarbon yang terakhir adalah sifat kimia atau reaksi yang terjadi pada alkuna. Nah, sama seperti alkena, hanya saja untuk alkuna, dia akan membutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak dari alkena. Contohnya, kita buat ini reaksi yang pertama. Jika ini adalah reaksi hidrogenasi, yaitu tambahkan H2. Nah, akan tetapi reaksinya akan 2 kali lebih banyak, berarti ada 2H2, gitu ya. Kenapa harus 2 kali lebih banyak sih? Karena di sini ada ikatan rangkap 3. Jadi pastinya untuk memutuskan ini supaya jadi tunggal, maka jumlah pengadisi harus akan lebih banyak gitu ya. Nah, jadi kita gambarkan seperti ini. Artinya kan H2 sebanyak 2 itu ada H dengan H, H dengan H. Jadi ada 4 atom H ya. Jika kita gambarkan reaksi senyawa yang di sebelahnya, CH3, C, H. Kita anggap seperti ini kira-kira, tetapi ikatan rangkap 3-nya sudah putus menjadi tunggal, maka karena karbon harus punya 4 tangan gitu ya, berarti dia akan membutuhkan 4 substrat lain gitu ya yang berasal dari H2 ini. Nah, tentu cocok ya karena di sini ada 4H. Tinggal masukkan saja semuanya. Oke, jadi seperti ini. Maka penamaannya menjadi propana. Jadi jika diadisi dengan H2, pengadisinya H2, pasti alkena dan alkuna akan berubah menjadi alkana gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, jika ini adalah reaksi dari halogenasi, contohnya kita tambahkan Br2, maka jumlah Br2-nya harus lebih banyak, yaitu jadi 2Br2. Oke, jadi ada Br dengan Br, Br dengan Br. Oke, jika kita buat reaksinya sama seperti yang di atas tadi, oke, maka keempat BR ini akan pergi ke sini ya, sama seperti H yang tadi. Nah, dia akan mengisi kekurangan ikatan dari si karbon gitu. Oke, maka penamaannya akan menjadi 1,1,2,2 di tetra, tetra, tuliskan seperti ya, tetra bromo. Kenapa tetra? Karena bromonya ada 4 ya, bromonya ada 4. Jadi tetra bromo propana. Oke, selanjutnya yang ketiga, jika zat pengadisinya adalah zat yang heterogen, contohnya HI, maka jumlah HI-nya harus lebih banyak ya, itu sebanyak 2. Artinya ada H dengan I, H dengan I. Nah, kita tuliskan lagi sama seperti yang di atas tadi. Kita gambarkan seperti ini. Oke, nah sekarang tuh zat yang heterogen seperti ini, H dengan I-nya akan pergi kemana? Apakah bebas kita gambarkan atau tidak gitu ya. Nah, tetap berlaku aturan dari Markovnikov, yang kaya akan semakin kaya. Kita lihat, kita fokuskan ke karbon yang berikatan rangkap di sini, karbon yang kedua dan karbon yang pertama.
Nah, karbon yang pertama itu mengikat 1H, sedangkan karbon yang kedua tidak mengikat hidrogen, sehingga karbon yang pertama ini lebih kaya H. Artinya, hidrogen ini kedua-duanya akan pergi ke atom C yang pertama, sehingga gambarnya seperti ini ya, hanya akan di sini. Maka I-nya akan kemana? I tentunya akan pergi ke karbon yang kedua, gitu. Oke, jadi I-nya kedua-duanya akan berada di sebelah sini. Sehingga penamaannya adalah 2,2 di iodopropana. Oke, begitulah adik-adik untuk reaksi yang terjadi pada alkuna. Jadi mirip ya dengan alkena tadi. Nah, tetap mengalami reaksi adisi atau reaksi pemutusan ikatan rangkap, yang rangkap 2 ataupun rangkap 3 akan berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal mengenai reaksi hidrokarbon yang keluar baik di ujian sekolah, ujian nasional, SBMPTN, SIMAK UI maupun UGM. Nah, dan satu lagi untuk soal-soal olimpiade. Oke adik-adik, kita juga akan membahas tidak hanya reaksi hidrokarbonnya saja, tetapi yang ada hubungannya dengan stoikiometri. Karena biasanya untuk reaksi hidrokarbon ini, terutama reaksi pembakaran, itu selalu ada hubungannya dengan stoikiometri mol ya, atau konsep mol. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Campuran dari 10 liter gas metana dan 20 liter gas etuna dibakar sempurna. Hitung volume gas CO2 yang dihasilkan. Oke, berarti adik-adik lihat ya, di sini ada kata-kata dibakar, berarti ini masuk ke dalam reaksi pembakaran ya, yang sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, jika pembakarannya sempurna, berarti ini akan menghasilkan, ini kata-kata sempurna ya, ini akan menghasilkan CO2. Oke, sekarang kita tuliskan dulu. Metana adik-adik ya, ini termasuk ke dalam golongan alkana, oke? Karena ini akhirnya ana. Nah, kalau metana kan berarti dia CH4 ya. Ingat ya, rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Kalau met itu, awalan met itu berarti N-nya 1. Berarti masukin nih, C-nya 1, hanya 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Oke, jangan lupa ya adik-adik ya, berarti ini CH4. Sekarang kita buat dulu reaksi dari metana. Jika dibakar sempurna, berarti ditambahkan dengan oksigen berlebih, menghasilkan, pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Sekarang adik-adik jangan lupa ya, kita setarakan dulu nih atom-atomnya ya. Nah, sekarang lihat karbon di sini 1, ini juga karbonnya 1, setara ya. Hidrogen di sini 4, di sini masih 2. Oke, supaya setara kita tambahkan koefisien di sini menjadi 2. Maka jumlah hidrogen di sini sudah 4. Selanjutnya untuk oksigen, untuk oksigen kalau mau menyetarakan oksigen adik-adik langsung lihat sebelah kiri ya. Kalau untuk penyetaraan pembakaran seperti ini. Lihat langsung sebelah kanan ya, maksud saya sebelah kanan. Langsung lihat sebelah kanan, lihat jumlah oksigennya. Di sini ada 2, ditambah ini juga ada 2 ya, jangan lupa kalikan. Oke, berarti ada 4. Maka di sini kita tambahkan 2. Nah itu untuk metana. Sekarang untuk etuna. Etuna ya. Berarti ini alkuna. Alkuna itu rumus umumnya CnH2n dikurang 2. Et itu awalan et itu berarti N-nya 2 ya. Berarti C2H 2 kali 2, 4 kurang 2 berarti C2H2. Kita buat C2H2 ditambahkan dengan oksigen, kan dibakar juga ya, dibakar sempurna, pasti gini juga reaksinya, menjadi CO2 ditambah H2O. Lalu jangan lupa nih adik-adik setarakan juga, Kita lihat nih di sini C-nya ada 2, sedangkan sebelah kanan masih 1, tambahin di sini 2. Untuk hidrogen di sini jumlahnya 2, ini juga sudah 2. Sekarang untuk oksigen langsung lihat sebelah kanan. Di sini ada 2 kali 2 4 ya, ditambah 1 5. Supaya sama di sini tambahkan 5 per 2. Ini sudah setara semua. Adik-adik ingat ya, pada pelajaran kelas 10 bahwa ada hukum Gay-Lussac di mana perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan volume. Jadi kita lihat di sini katanya ada gas metana 10 liter, di sini 10 liter. Dan ada gas etuna 20 liter. Yang ditanya adalah volume gas CO2 nih. Ini ada CO2 di sini, ada CO2 di sini. Saya ganti tinta dulu. Nah, sekarang untuk mencari volume dari CO2-nya.
ini menyatakan perbandingan koefisien juga ya. Oke, caranya gampang gini nih. Kita bagikan ke koefisien yang di atasnya. 10 bagi, ini 1 ya, nggak ditulis 10. 10 bagi 1, 10. Kalikan, jadi setelah kita bagi, kita kali ke yang ditanya. Yang ditanya itu adalah CO2 ya. Kita kalikan ke koefisien CO2-nya. Oke, kebetulan di sini koefisien CO2-nya 1 juga, berarti 10 dibagi 1 dikali 1, berarti sama ya, tetap di sini 10 liter juga. Ini CO2-nya 10 liter. Selanjutnya C2H2 untuk etuna juga sama, bagikan. Oke, 20 bagi 1 20. Kalikan ke yang ditanya. Ini nih. Oke, ternyata di sini koefisiennya 2. Berarti 20 bagi 1 20 dikali 2 40. Berarti di sini 40 liter. Maka total dari semua gas CO2 yang dihasilkan adalah 10 tambah 40. Totalnya itu adalah 50 liter. Nah, itu dia adik-adik. Jadi kadang reaksi pembakaran pada hidrokarbon ini selalu disangkut pautkan dengan stoikiometri ya adik-adik. Oke. Nah, itu untuk soal yang pertama. Oke, itu untuk part pertama video ya, tentang hidrokarbon. Nah, berikutnya kita akan membahas lagi banyak soal-soal pada reaksi-reaksi mengenai hidrokarbon.